Resapelan, resapelan, kayak main-mainan dong. Resapel kabinet setengah hati, setengah otak. Hanya ganti sosok, nggak menyentuh sama sekali akar persoalan. Sistemnya, aturannya, tetap demokrasi ala Barat Yunani kuno. Presiden resmi Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Rabu 10 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar nih? Otak mana otak? Resapel setengah hati atau resapel setengah otak? Aduh. Orangnya diganti, sosoknya diganti, kepalanya nih diganti, isi kepalanya sama aja kayaknya. Sistemnya masih sama aja kayaknya. Aduh. Resapelan, resapelan, kayak main-mainan dong. Resapel kabinet setengah hati, setengah otak. Hanya ganti sosok, nggak menyentuh sama sekali akar persoalan. Sistemnya, aturannya, tetap demokrasi ala Barat Yunani kuno. Presiden resmi melantik 5 menteri baru, saudara. Pelantikan juga disumpah pakai Al-Quran, dilakukan di Istana Negara. Disumpah di atas Quran, tapi isinya dibuang. Kacau. Isi Al-Quran dibuang. Kan Al-Quran ada isi tentang politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya macamnya. Itu ada di dalam Quran, tapi nggak dipakai. Cuman dipakainya buat formalitas doang. Aduh. Saudara udah tahu lah mana menteri-menterinya. Ada Purbaya, Menteri Ekonomi yang ngedabrus ya kan, langsung ngomong koar-koar 7% ekonomi preketek, kerja juga belum, udah sesumbar. Ibarat seorang ayah kepada anak, nanti kalau bapak kaya ya beliin PS5 ya. Kalau kaya ya kalau ya kan, kalau ada kata kalonya. Kalau 7% rakyat akan sejahtera. Kayak gitu ngomong anak kecil juga bisa. Ada Purbaya, Menteri Ekonomi yang gantiin Sri Mulyani. Aduh. Ada lagi Mukhtarudin, anggota DPR yang namanya fraksi Golkar, menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Aduh. Ada Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh. Ya elah. Menteri Agama juga udah cukup. Ngapain lagi bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kue, status quo? Apakah begitu? Yang dikenal sebagai Gus. Nah, kemarin kan ada Gus. Sekarang ada Gus lagi ya. Kemudian yang keempat Ferry Juliantono, yang wakil Menteri Koperasi kini resmi menjadi Menteri Koperasi. Iya, icip-icip ya, jadi menteri sekalian, tadinya wakil kan. Emangnya masakan kali icip-icip. Ada juga Dhanil Anzar sebagai wakil Menteri Haji dan Umroh. Ya, Dhanil Anzar yang sangat militan bela Prabowo ya kan. Nah, 3 figur di atas gambaran besarnya seperti contoh Budi Ari kan sebelumnya kan mewakili Jokowi ya kan, dan mesin politik digitalnya Jokowi diganti. Kemudian ada juga Sri Mulyani yang juga merepresentasikan kepentingan Barat dengan IMF-nya, dengan Bank Dunianya. Nah, menggeser mereka dalam satu paket resapel itu adalah langkah luar biasa yang sangat berani dari Presiden Prabowo. Heroik bisa jadi. Jarang ada presiden berani sekaligus melawan Jokowi, malah Mega, dan juga melawan Barat ya kan, dalam hal ini representasi dari Sri Mulyani ya. Namun keberanian ini pertanyaannya mengundang banyak pertanyaan. Apakah hanya gimmick atau hanya memenangkan hati pemilik modal? Ada. Tentu waktu yang akan menjawab lah nanti. Penuh resiko bisa jadi. Tarik ulur daya tawar Prabowo menjadi kuat. Apalagi bukan hanya ganti menterinya, bukan hanya resapel kabinetnya, tapi kalau wapresnya diganti juga kan gitu kan, daya tawarnya akan kuat. Gibran siapa lagi ya kan, yang udah disebut oleh netizen itu sebagai fufu fafa ya netizen ya kan, sehingga menjadi jelas publik menilai kalau misalnya wapresnya juga diganti, maka Prabowo secara tidak langsung, secara tersirat menurut publik adalah tidak lagi di bawah bayang-bayang Jokowi kan, tidak di bawah ketiak Jokowi kan gitu kan. Nah, termasuk soal Megawati. Ini bisa juga membaca bagaimana representasi dari Megawati, yaitu Budi Gunawan. Nah, itu dianggap sebagai pelecehan juga dalam tanda kutip, karena mendepak kaki tangannya, yaitu Budi Gunawan. Nah, kemudian juga IMF, Bank Dunia pun tidak akan tinggal diam kayaknya jika kepentingan mereka terusik dengan mengganti Sri Mulyani. Nah, tekanan tentu saja bisa datang lewat kanal finansial, sektor non-real, saham, maupun privatisasi asing yang kelak nanti akan menggoyang Indonesia lagi berjilid-jilid. Ada. Selain itu, publik pun menaruh ekspektasi yang sangat tinggi, harapan yang tinggi. Kalau resapel ini dianggap sebagai pro rakyat untuk show of force, untuk menegaskan Prabowo terlihat ya, bukan berdaulat, terlihat berdaulat, terlihat baik ya kan? Hanya sekedar terlihat ya, mengesankan ya gitu kan. Nah, publik juga pastilah
Kalau ada yang nuntut lebih itu wajar-wajar aja. Misalnya nuntut lebih bukan hanya ganti orang, tapi juga nanti ganti arah kebijakan. Ya kan, dari ekonomi riba rente ke ekonomi Islam, dari kedaulatan di tangan wakil rakyat, di tangan makhluk, di tangan manusia, menjadi kedaulatan inil hukmu illa lillah. Kedaulatan hak membuat hukum hanyalah milik Allah. Apalagi kalau sampai publik menginginkan mengganti juga politik demokrasi ala barat Yunani kuno menjadi politik Islam yang jelas adil, yang jelas transparan, dan juga bisa membawa Indonesia emas, perubahan hakiki, ya kan? Dan itu sudah terbukti hampir 1300 tahun lamanya, dari Khulafaur Rasyidin, dari Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Kalau ada publik yang menginginkan ini, waduh luar biasa kan. Nah, termasuk kita bahas kembali ke soal resapel. Nah, resapel kali ini apakah resapel omon-omon, atau setengah hati, atau setengah otak, atau langkah bunuh diri, atau langkah blunder Prabowo? Ya, semua tergantung pada konsistensi dia juga. Apakah ini akan berlanjut menjadi pengusiran, ya kan, wapresnya sendiri Gibran, atau pembersihan kabinet besar-besaran ini memang disuruh oleh Jokowi atau gimana? Hah? Ataukah berhenti di tengah jalan karena kompromi atau gimana? Atau hanya sekedar cuap-cuap, hanya sekedar koar-koar? Nah, sekarang tentulah sebagai RI 1 Prabowo terlihat dilema alias di persimpangan sejarah. Jika serius, Prabowo bisa dikenang sebagai presiden yang mengembalikan marwah Indonesia. Tapi jika setengah hati, apalagi jika setengah otak, Prabowo akan dicatat sebagai pewaris Jokowi dengan gaya berbeda, alias pengkhianat, kan gitu kan? Mudah-mudahan mah enggak. Jadi wajar aja kalau Al-Fakir dan rakyat atau siapapun jangan menaruh harapan besar pada resapel ini. Hanya ganti menteri, kebijakannya masih sama. Bisa jadi diduga kuat resapel ini cuman gimmick doang, cuman jebakan Batman untuk bangsa ini terlalu lama, semakin lama dikendalikan oleh oligarki dan juga asing. Wajarlah sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia yang merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kan, sudah sewajarnya kan mengisi kemerdekaan atas rahmat Allah dengan mengisi kemerdekaan dengan aturan Allah, kan begitu kan? Ganti menteri hanya ganti sosok, ganti kepala, sama sekali tak menyentuh akar persoalan, yaitu riayah suunil ummah dengan syariat Islam kafah. Nah, dengan adanya Islam sebagai lifestyle bernegara, role model bernegara, apalagi sebagai Nabi SAW sebagai panutan bernegara, maka penjajahan ekonomi barat, oligarki, undang-undang yang pro kepada asing, swasta, itu oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin, itu akan dibatalkan, akan dirobek-robek tuh undang-undang, ya kan, untuk mencegah daya yang namanya tekan asing maupun asing atau swasta kepada NKRI yang katanya diklaim harga mati atau memang berapa harganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.